Halo masyarakat. Halo masyarakat. Di konten ini kami mau membahas tentang diskusi opini. Sekarang yang mau kita bahas tentang pelecehan seks. Jadi mungkin Kayak- dari korban sendiri. Nah, Anda mana jadi korban nggak? Enggak gitu. Apa pelecehan seks ini kan luas gitu. Anda melecehkan saya. Iya. Apa urusan Anda? Biasa aja, woi. Kira hati-hati ya. Hati-hati Anda ya. Kita capek lah, balik lah. Yang katanya pelecehan itu. Pertama kayak mana? Kata siapa ini? Yang masuk berita itu katanya pelecehan karena dia ngejum belahan customer. Oh, dia kan pakai pakaian itu kan untuk ditengok kan? Makan kacang boleh kan? Asal dengan kacang yang lain. Mana ini? Loh, Anda kok menghilang? Anda sedang ngapain? Dika. Tahabah koncet lah. Nggak apa-apa. Jadi? Di sini bebas, ya kan? Kontol. Yoi. Yang penting selama orangnya tidak merasa Nanti merugikan. dikat lah. Jadi menurut kau baca, kau selaku jadi cewek, Bentar ya, Pos. Tentang Yang masalah- pelecehan atau enggak ya? nah, pelecehan atau enggak ya? Tapi Pelecehan sih kalau dia apa namanya? Nganggap kalau dia itu jadi pelecehan kalau dia nganggap itu apa namanya? ada tadi kacang. Apa sih namanya itu ya? Kali dia dapat ini di sini Bukan kok. merugikan dia. Itu jadi pelecehan kalau apa sih? Dia ngerasa itu main-main gitu, ngerti nggak? Kalau ada orang pakai baju seksi nih, ya kan? Kita lihat aja, itu nggak pelecehan kan? Itu pelecehan atau enggak? Kalau ada orang pakai baju seksi terus kok cuma ngelirik doang gitu. Jadi gini, misalnya lah ada cewek yang pakai baju seksi, terus aku ngeliat dia, rasaku itu hakku lah. Itu nggak pelecehan kan? Tapi kalau lihat orang pakai baju seksi, terus kok cewek, ih, sekali itunya, itu jadi pelecehan gitu. Jadi pada saat dia mengambil gambar itu, Kan dia ngomong, ih tengok ini kan dia buat ini sih, Iya dia buat sih. jadi buat Nah, status gitu. apa? Nah, kalau Jadi kau bilang pelecehan karena dia mencemari si Iya. cewek itu kan. Nah, kalau kau bilang kayak gitu, kalau kita tengok dalam kayak sosial media sekarang seperti Tantan, Tinder atau Micet, nah, itu kan kebanyakan foto-foto yang berbau seksual atau nampaklah belahannya segala macam, dan itu juga bukan fotonya kebanyakan. Nah, itu dipampang dan tengok banyak orang, ya pasti kan orang nengok, lihat nih. Nah, apakah itu dianggap pelecehan? menurutku gini sih Bang. Kalau misalnya dia merasa itu tidak merugikan dia, karena rasaku yang di sosmed itu juga nggak merasa merugikan, Iya, benar. karena dia ngelakuin itu, dia juga tahu itu nampak. Dan Ya, dia karena kan merasa- itu kan nggak ketahuan dia. Karena kan yang bicara pelecehan seksual ini kan hanya dalam satu pihak perempuan. Mana ada yang pihak laki-laki kita bilang itu pelecehan kan? Jadi kayak misalnya lagi nih, cewek ngepost foto dia nampak belahannya, terus ada yang ngekomentar, ih bagus tuh gunungnya, misalnya nih. Nah itu pelecehan nggak? Enggak. Pelecehan lah. Iya. Menurutku dia kan mengomen apa yang ditampaknya. Kecuali apa yang nggak ditampaknya di Itu kan nggak kontennya, ngerti nggak sih Bang? Ini gimana konteksnya? Misalnya ada nih cewek si A, dia pakai baju, video TikTok dia joget-joget, terus bajunya mungkin agak terbuka gitu kan konten dia di sini kan dia joget-joget, yang harus dikomentar itu ya joget-jogetnya gitu. Kurang bagus nih gaya jogetnya, bukan pakaiannya, karena kan kontennya bukan pakaian yang pengen sebenarnya dipamerkan dia. Ini tanda kutip ya, nanti viral pula youtuber kayak Indonesia atau segala macam. Dalam hal kalau kita ambil gaming lah, dia kan bukan memamerkan skill ya sebetulnya. Yang nampak belahan dadanya itu yang paling banyak yang nonton kan. Skillnya biasa aja nya. Coba kalau awak lah main top nggak ada yang nonton coy. Iya. Jadi selain kontennya itu kayak rada-rada apa lah gitu. Tapi sebenarnya bagiku ya, menurutku nih kan, ini balik ke korban sih, yang ngerasa dia dilecehkan atau enggak. Karena kan pembahasan kita tadi banyak orang yang begini dengan baju seksi. Kan ada orang yang jualan juga dengan itu. Iya, makanya kan itu masalah pelecehan ini hanya diambil dalam satu pihak, Pihak yaitu pihak perempuan. korban lah Iya lah, yang merasa dilecehkan. pihak perempuannya itu kan.
dia bilang dia dilecehkan. Kita pun disentuh wanita, nggak bisa kita bilang kita pelecehan. Bisa aja. Gini, karena mungkin konteksnya kan bicara dominan ya, yang bicara pelecehan ini dominannya dilakukan oleh pria kepada wanita. Makanya kan adanya KPAI, ada perlindungan anak dan Laki-laki. perempuan, ibu sebagai perempuan kan. Karena Jadi itu pakai konteksnya. air lagi. Itu dikatakan pelecehan karena satu, ada si wanita merasa dirugikan dengan Iya. konten yang dibuat si pelaku gitu, dan dia melapor. Ini kan persepsi kita terhadap kejadian tersebut. Ya banyak, memang betul banyak wanita yang menjual dengan itu, banyak wanita ya dia menampakkan. Kembali lagi, karena ada rasa terganggu tersebut lah makanya dia dikatakan sebagai pelecehan. Wanita merasa terganggu. Nah, berarti ya balik lagi memang ke satu pihak kan, pihak perempuannya itu. Nah, berarti yang kalau kita ambil, kita tangkap dari sini, dia bilang itu pelecehan karena dia itu pakai pakaian hanya untuk orang di sekitarnya yang nengok, nggak mau dipublis istilahnya. Ya, dia hanya datang ke situ pakai pakaian, ya kalau mau nengok lah. Cuman jangan dibuat kayak bercandaan, udah gitu dipublis. Ini kan opini saya. Karena kan gini dia, kalau misalnya pelecehan ini kan nggak hanya mengenai barang-barang. Iya, memang. Kita manggil cewek aja cewek, itu bisa termasuk jadi pelecehan kalau misalnya dia terganggu dengan itu. Cewek gitu loh ya. Dan itu sering terjadi. Ya tapi kenapa? Aku mau nanya, kenapa cewek gitu? Kayak nggak penting kali gitu loh sebenarnya ngelakuin hal Iya, kayak apalagi rasaku nggak ada cewek yang mau digituin lah. Ya tapi kan itu cenderungnya kan laki-laki. Kalian Iya, sebagai laki-laki. Laki-laki pun, tapi itu tadi, kalaupun dia rame juga baru berani. Mungkin. Tujuan dari ini ya, mungkin aku pun pernah melakukan sebagai pengalaman. Konteks dari Oke. cewek itu, Senior. pendapatku, ya aku tertarik dengan si cewek tersebut. Gitu. Aku tertarik, Tertarik atau kok hanya mempermainkan dia aja? yang kulakukan tertarik. Dan menurutku, ya nggak sembarang cewek untuk kita lakukan seperti itu. Yang bisa ya karena memang satu, mungkin ini dari cara pandang. Ketika dia berpakaian seperti ini, berarti kemungkinan dia bisa diperlakukan seperti itu. Nggak mungkin kan, maaf berhijab cewek dia bercadar gini. Dalam bentuk kayak gitu, itu siapa yang salah? Itu cowoknya atau ceweknya? Konteks gimana gitu? Yang Dalam melakukan itu kan itu udah suatu hal yang merugikan. Nah, dalam hal yang merugikan ini siapa yang pemicu kesalahan itu? Cowoknya ada atau dua, ceweknya? komisinya dua. Si cowoknya salah, si ceweknya juga salah. Karena gini sih kalau menurutku ya, kalau tentang gaya berpakaian itu, kalau kita nganggap tubuh kita itu adalah hal yang paling berharga, pasti kita safety. Ada beberapa orang yang pernah aku dengar juga omongannya gini, di saat dia memiliki suatu hal yang lebih dari orang lain atau dia punya body yang lebih bagus daripada orang lain, dia pengen mengekspos itu, menunjukkan itu. Nah, Iya. apakah itu salah dia? Menurut aku enggak sih. Dan kalau misalnya ada orang melakukan pelecehan sama dia, itu bukan salah ceweknya, itu salah cowoknya. Kau aja yang sangean. Gini sih sebenarnya, kalau kau punya emas, kau punya 100 gram emas, Nah, kau punya 100 gram emas, dan orang lain belum tentu punya 100 gram emas, ya kan? ya. Emas itu kau apain? Kau pamerin, kau taruh di kalung kau, aku punya 100 gram emas, Ya, atau aku bangga-banggain loh. atau kau simpan di berangkas. Aku bangga-banggain loh. Kau, Aku sih bicara konteks risiko. iya karena Ketika kau juga aku- beresiko. Ketika aku memiliki suatu barang, aku tunjukkan. Ketika aku tunjukkan berarti aku paham risikonya apa. Iya. Dibilang pelecehan itu kalau saat Dia terganggu. pihak korban itu Merasa terganggu. itu nggak pas sama dia atau terganggu. Coba lihat konteksnya. Kalau dia dipegang tapi dia bilang nalah semua katanya, itu bukan pelecehan kan? Enggak dong. Enggak dong. Sama kayak pemerkosaan. Pemerkosaan Tapi aku pelecehan juga. dapat yang kayaknya, walaupun gini, walaupun aku punya emas 100 gram, tetap dong yang mencuri itu yang salah. Kan Kayak gini, gimana pun Iya. apanya. pencuri itu, bicara pencuri kan ketika dia sudah mendapatkan. Gini loh dulu. Ada cewek jalan, aku hanya melihat, bukan ku ambil. Iya. Salahku, Ya, enggak. aku cuma bilang, bagus ya emasnya. Ku ambil, salah aku. Enggak salah sih kalau bilang Ya udah. gitu.
kecuali kau pamerkan bagusnya masnya, apa kau nengok? Kan ya dia merasa ketika dibilang bagus masnya berarti yang mengatakan Pihak Tadi? si cewek inilah bilang dia dilecehkan, padahal dia pampang masnya, apa kau nengok pelecehan kau ya? siapa yang salah di situ kalau gitu. Kan makanya bisa ada resiko. Kalau dia tahu itu emasnya akan kenapa-napa, ngapain ditunjukkan? Iya kan kayak gitu kan. Kalau kita ngerasa badan kita itu emang berharga banget, pasti kita safety badan kita gitu. Balik lagi yang kayak gue bilang itu mungkin, ini kan masih opini kita mungkin dia nggak mau itu terekspos dan orang itu ketawa-ketawa nengok dia. Ya istilahnya dia mengekspos untuk lingkungan sekitar Dan dia. siapa tahu juga dia mana tahu dia datang dia akan jadi korban yang kayak gitu. Iya. Pakainya izin-izin gitu. Siapa yang tahu? Makanya dia cuma mau berpakaian kayak gitu dengan orang-orang sekitarnya aja. Tapi kalau dia diketawain dengan pakaian kayak gitu, dibuat lagi apa ke sosial media, dia bilang itu pelecehan. Itu sih kalau pola pikirku ke dia. Tapi tetap balik sih kalau bagiku sebenarnya ya bicara resiko tadi. Toh kita sama-sama tahu nih sekarang gimana karakter setiap apalah kebanyakan orang. Nah kita saling menjaga aja lah. Iya sih. Aku ya berpikir resiko lah. Aku kalau misalnya pakai pakaian ini bakal diapain ya? Ini pemikiranku aja. Dia mau diganggu, cuma ada karakteristiknya. Yang ganggu ini kaya. Berarti kan sama aja dia jualan. Tiba orang jelek lewat katanya, dibilangnya pelecehan. Kan apa? Tapi itulah konteks ketika dia melakukan hal seperti itu, tujuannya berpakaian untuk tujuan seperti itu, berarti dia jualan. Ada yang memang Iya. kayak gitu juga untuk nyari perhatian orang kan. Mencari perhatian. Yang masyarakat biasa pun banyak juga pakai celana yang minim, pakaian yang minim. Banyak juga yang Tapi emang kalian laki-laki itu emang langsung ini ya, langsung pikirannya aneh-aneh gitu no orang. Rasaku tidak semua laki-laki seperti itu. Nih kembali lagi bicara Kembali ke orang masing-masing gitu. Kalau aku nggak peduli, paling kalau aku suka lihat aja. Tapi Lihat tambahan lagi. nggak pelecehan kan? Tambahan. Iya dia enggak. Masalah siapa namanya itu bang yang Dia membantai. kan ada di sini. Dari perspektif dia aja. Apa? Kamu merasa dilecehkan itu ketika digimanain? Ya sama kayak gitu. syarat pelecehan bagi kakak apa? Ya kayak gitu dulu. Kayak gitu. Itu udah merasa dilecehkan. Iya, aku harus. Paling itulah paling mudah untuk melecehkan kakaknya. Berarti Iya. Tapi enggak, maksudnya kau kalau misalnya aku lewat terus kau bilang cewek-cewek kayak gitu apa sih gitu kayak kurang kerjaan apa? Nah inilah orang cara naik mobil mewah, ganteng, putih, Enggak juga. tinggi. Tapi ada loh kayak gitu cewek. Aku merasa apa ya, laki-laki kayak gitu tuh kayak hama gitu. sama ya. Kamu bangsat. Sama. Dibasmi kan lah. Iya makanya ceritanya dibasmi kayak gitu. Makanya aku nanya apakah kalian, maksudnya kriteria kalian untuk atau cewek-cewek gitu apa gitu? Motivasi lah ya, motivasinya untuk bilang Motivasi. gitu. Enggak, kriteria kita Iya, menjadikan cewek apakah Orang banyak bajunya? kriterianya. Kalau aku ya, aku Makanya aku bilang motivasi tadi. aku Bukan kri- kriteria. apa? Kalau dibilangin kriteria itu bang, kayak bisa dia lewat, dia memiliki body yang proporsional dan pakaiannya yang tidak proporsional. Kau apa Jadi itu bentuk penghargaan sama cewek itu gitu atau untuk Bukan penghargaan, pengajakan. Kan, Ya. makanya aku bilang tadi Oh. konteksnya apa? Baik. Ketika kita melakukan hal tadi, berarti kita mengetahui kemungkinan dia wanita seperti ini. Ah, Ngapain sih laki-laki kayak gitu? Dagang balik lagi ke laki-lakinya. Aku cuma nambahin. Memang betul balik lagi ke laki-lakinya. Cuman balik lagi ke laki-laki plus kondisinya. bangsat itu tuh aja balik-balikan. Plus kondisinya. Iya, makanya aku bilang tadi itu Kondisi. sebenarnya yang Kondisi. perlu ditanyakan itu motivasinya apa? Ini motivasi Istilahnya- tujuannya ngapain? Oke. Iya gini lah. Iya. Kita lagi Kan duduk banyak sama isu nih. juga. Ya kan duduk sama nih sama laki-laki kan. Ada lewat cewek. Kau bukan orang yang mengganggu. Istilahnya, kau nggak pernah kayak gitu pis-pis. Tapi yang karena kau kayak membangkitkan kawan-kawanmu, kau cobalah cewek. Jadi tengok kawan-kawanmu ya, ada rasa banggamu. Jadi Oh. kondisinya dia. Sebagai apresiasi ya. Iya, kondisinya. Kau coba berbaur sama orang Apresiasi itu. lah, menunjukkan kalau dia aku tuh jantan ya. Ah, iya. Kan tergantung orangnya dan kondisinya. Ya. Itu dia. Makanya bicara kondisi, banyak kondisi. Contoh abang, kondisi kenapa apa motivasi abang ketika melakukan seperti itu?
aku tertarik kayak tadi kan. Untuk diriku aku tertarik. Makanya aku lakukan. Kalau bicara iseng-iseng, atau abang juga karena situasinya memang ya ramai. Iseng-iseng lah. Enggak ada kerjaan gabut. Iya. Iseng. Tapi kalian kalau bilang cowok gitu, kalian nggak Iri, suka? risih juga. Kami bilang cowok. Risih. Kami bilang Cowok, gitu kan ada Risih. juga loh Oh, cewek-cewek kami yang digituin. Iya. Kalau kami bilang Kalau cowok. lagi rame kan ceweknya kan. Karena kecenderungannya gitu. Kalau sendiri cowok nggak akan kayak gitu. Kalau aku sih kaget. Oh, kok tumben ada? iya. Ada juga loh yang kayak gitu. Biasanya nggak pernah. Iya. Wah, Godain dong lagi. godain dong lagi dong gitu. Senang nggak gitu kan atau kayak cuma nganggap Kalau fun aja? kalau aku ya, menurut aku tergantung. Nah, balik lagi ke Ah. orangnya dan kondisinya. Balik ke kondisi itu sama orangnya. Kayak misalnya yang menggitui aku itu cantik dan proporsinya itu aku suka, aku merasa ganteng. Tapi kalau itu jelek, aku merasa dia apa? Dilecehkan. Dan mustahil ada yang kayak gitu ya kan. Kayak Dan mustahil. Berarti yang cantik nggak mungkin gitu ya bang. Kadang orang itu pun iseng. Bisa. Ada kok beberapa cewek cantik lagi ngumpul. Tapi secara tidak sadar bang, kita bangga pak bisa cewek-cewek cantik ngumpul ini. Oh, saya tidak, saya malu. Saya bangga. Saya malu. Iya, Kalau itu. tidak, saya coba. kalau aku bilang ini dua-duanya ini mengingat apa orangnya dan kondisinya. Iya, makanya aku bilang Bisa aja kayak abang lah, abang malu. Tapi abang jalan juga rame sama kawan-kawan abang. Untuk membuat orang itu misalnya, wah abang ini, abang bilang apa? Kekaguman Pasti dari kayak gitu. lingkungan Justru sekitar. kalau aku cewek jelek yang gituin baru aku bangga. Ya Kenapa? itu, makanya itu tergantung Jangan orangnya ya. dan kondisinya. Nggak alasannya? Alasannya berarti dia betul ngerasa tertarik. Kalau cewek cantik, oh itu tidak, itu penghinaan. bagi Penghinaan. Oh. Itu Masa cewek cantik juga sama saya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda suka sama bulu seperti Ini Isa. Ini Isa. Ini melecehkan saya. Melecehkan saya ini. Itu abang kayak pelecehan. Setiap orang kan berbeda-beda. Makanya ada katanya tidak menghilangkan haus kasih sayang. Ada di bawahnya loh, Pak. Caption Anda sangat-sangat tidak bermanfaat malam ini ya. Bukan sponsor. Bukan sponsor. Berarti balik Balik masing-masing. Itu nggak inilah apa namanya kayak nggak ada acuan ya kan? Memang Nggak nggak ada acuan, nggak ada landasan. sama kayak Bilang. cantik. Cantik apa sih landasannya? Itulah kalau dibalik masing-masing gitu. memang kayak gitu. Makanya lah harus dibuat dia ininya peraturannya, Regulasi peraturannya. indikatornya apa. Dan ujung-ujungnya itu pasti akan balik ke masing-masing. Kenapa? Karena pembunuhan aja bisa dibenarkan. Apalagi hanya pelecehan seksual. Orang membunuh, aku misalnya membunuh hari ini. Tapi kalau aku damai-damai ke kantor polisi enggak aku? Enggak. Kalau misalnya salah satu pihak nggak merasa terganggu, tetap aja nggak bisa. Kecuali kedua pihak kan. Nah, Aku nggak mungkin dua pihak terganggu bang. Wajib ada yang menguntungkan. Sama ini satu lagi. Dia bukan dalam konteks wanita tapi setengah. Hah? Setengah? Kemarin yang waria dilecehkan waktu buka puasa, dikasih sampah. Oh, dikasih sampai Siapa itu. itu YouTuber itu? Youtuber itu terakhir dia berapa bulan di penjara, habis itu ditarik lagi tuntutannya kan. Nah itu sama-sama menghasilkan kesepakatan. Dia dibilang transpuan. Transpuan pun nggak sepenuhnya. Itu bukan bicara pelecehan seksual ya. Itu pelecehan pencemaran apa pelecehan Ya pelecehan lah sosial istilahnya. lah gitu. Kalau bicara Ham ya. Pelecehan hak sama asasi ya. konteksnya beda lagi mungkin. Tapi intinya pada saat sebelum pengadilan harus ada mediasi. itu kayaknya bukan pelecehan, itu penghinaan. Oh iya sih, lebih ganas itu. Kenapa mesti waria kan kayak gitu dia? Karena kan setelah dia ngasih itu dia kayak ada bilang klarifikasi, orang ini apa lagi puasa makan segala macam bagus kita Tapi kita kerjain. Perlakuannya itu bukan hanya sama waria. Sebenarnya yang diberikan sampah bukan sekedar sama waria. Makanya itu gue bilang itu Aku nggak lihat. menghina. Jadinya sih. Aku berpikir Pelecehan konteks nggak ada hukumnya kan? Ada. Pelecehan seksual. Tapi pelecehan yang lain kurang tahu sih. Pelecehan bukan verbal ya. Kasih ganjaran haus. Yes. Tidak Sponsor menghilangkan dibalik, haus. Oh, sponsor di Bali. Kalau belum ada sponsor. Mantap Anda mau mensponsori kami? Boleh Boleh, silahkan. hubungi nomor 2 ini. Boleh nomor di bawah ini. Ya, mungkin sampai situ aja lah pembahasan kita kali ini. Udah, Oke. paling.